Shalom buat Anda semua. Shalom. Wah, luar biasa. Saya hari ini nggak sendiri ya, karena saya takut grogi. Ya, saya di sini ditemani sama Chandra sama Vio ya. Luar biasa. Beri tepuk tangan juga buat tim PAW yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, perkenalkan buat Anda yang belum pernah mengenal saya Johan Arif, saya adalah gembala untuk profesional muda Gereja Marsyaron Magelang. Saya juga seorang profesional di sekuler, saya menjabat sebagai salah satu manajemen di salah satu perusahaan di kota ini. Saya juga menjabat sebagai ketua koperasi untuk grup tersebut. Saya juga sebagai ketua DPD Askarindo seluruh Jawa Tengah dan DIY. Saya masih berusia 36, jadi saya masih berasa AOG ya, AOGers ya. Saya harap kalian juga memiliki spirit yang sama, amin, haleluya. Baik, pada hari ini saya diberikan sebuah topik tentang identitas. Jadi dari Bu Stefani, Kak Stefani ya, kalau di Pro M Bu Stefani ya. Oke, jadi tentang identitas saya ya, identitas kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini atau di dalam Tuhan. Nah, mengawali khotbah pada hari ini saya ingin menceritakan beberapa kisah. Yang pertama kisah dari seorang yang bernama William Bruce Jenner ya, mungkin bisa ditampilkan. William Bruce Jenner ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Pada masanya dia berlatih begitu luar biasa untuk menepati panggilannya sebagai seorang atlet. Atletnya nggak biasa-biasa. Kalau kita tahu Usain Bolt, dia adalah seorang pelari cepat. Cristiano Ronaldo, dia hanya pemain sepak bola. Tetapi William Bruce Jenner ini adalah seorang atlet decathlon. Decathlon adalah olahraga yang diperlombakan dengan 10 bidang olahraga bersamaan. Jadi wah, luar biasa. Jadi William Bruce Jenner ini adalah seorang peraih medali emas di Olimpiade ya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Namun saat itu dia begitu dipuja-puja ya. Kenapa dipuja-puja? Karena dia menjadi seorang pahlawan Amerika, karena pada masa itu terjadi perang dingin antara Amerika dengan Rusia. Dia begitu dieluk-elukan, seorang atlet yang menggenapi emas merupakan tujuan bagi semua atlet. Tetapi dahsyatnya adalah saat dia berusia umur 65 tahun, dia merasa dirinya bukan dirinya yang seharusnya. Dan dia kehilangan gambar diri, berbagai masalah terjadi dalam kehidupannya dan dia mulai menyadari seolah-olah dia terjebak pada diri seorang pria. Padahal harusnya dia itu seorang wanita, seolah-olah itu yang dia pikirkan. Nah, banyak orang mengalami gambar diri yang kabur dalam hidupnya, tidak mendapatkan identitas. Saya saat ber-CG di Surabaya, saya pernah kedatangan seorang jiwa baru yang sangat antusias memuji Tuhan. Ya, saat itu kita ber-CG, wah kita senang sekali jiwa baru sudah lompat-lompat memuji Tuhan. Tapi saat kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, di saat kita mulai worship, kita menaikkan penyembahan kita, tiba-tiba dia mulai meronta-ronta. Dia mulai meronta-ronta seolah-olah dia kerasukan. Kami cemas, saya waktu itu CGL-nya. Lalu saya mulai ajak teman-teman untuk kita melingkar, kita berdoa. Ada beberapa orang yang megangi tangannya, kakinya, kepalanya, karena dia berusaha membenturkan kepalanya kepada tembok ataupun lantai. Jadi kami sangat bergerak dengan cepat memegangi kedua tangan kakinya dan kepalanya supaya dia enggak melukai dirinya sendiri. Hingga dia terus lakukan itu, wah tangan kita sakit saudara. Kenapa? Kita yang nahan kepalanya, jeduk, ya kan luar biasa sakitnya. Hingga suatu saat itu berlangsung kurang lebih sekitar 17 menit, 15-17 menit. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata di hati saya, Johan, lepaskan. Loh, luar biasa. Ini revelation ya, luar biasa, dilepaskan. Kalau saya lepaskan Tuhan, ini kepalanya bentur tembok Tuhan. Gimana ini kelepasan ya? Kita semua udah bernyanyi bahasa roh dan tiba-tiba udah ikuti aja. Dan mulai saat itu saya lepaskan saudara. Banter saudara ya. Kata Magelangnya itu banter ya. Terus tiba-tiba dia terdiam dan membisu ya. Saat itu kita tahu, kita coba dia terhenti
dia mulai seolah-olah sadar dan bercerita kepada kami tentang masa lalunya. Dan ternyata berbagai macam, dia orang Kristen, tapi dia sempat terluka, sehingga dia mendapati sesuatu yang benar-benar real dalam hidupnya, sehingga dia cari-cari perhatian. Ya, saya juga mengalami hal yang sama. Saya tidak akan berbicara panjang dan lebar tentang kesaksian saya secara pribadi, karena kita ingin efisien waktunya. Saya seseorang, kalau Anda lihat, jangan lihat buku dari covernya. Lihat bagaimana bab itu dibuka, perhalaman dan lain sebagainya. Saya terlahir di kota Kudus, saya tinggal di Surabaya. Setelah itu di Tuban, terus saya sekolah di Salatiga dan kuliah di Surabaya, dan akhirnya bekerja di Surabaya, berkeluarga. Saat ini saya punya 3 orang anak, luar biasa, menggemaskan, dan habis itu saya bekerja di perusahaan yang ada di kota ini. Nah, ada banyak proses, saudara. Saat saya utamanya adalah saat usia AUG. Ya, saat saya berada di kota Salatiga, ya, saya di Salatiga itu tahu yang Pasar Jetis? Ada yang tahu Pasar Jetis, Jalan Osamaliki? Ada? Oke. Nah, saya tinggal di daerah itu, saya kos di bagian lantai 2. Seringkali proses itu menghantui perasaan hati saya. Kenapa? Saya punya teman baik, tiba-tiba suatu hari papa saya belikan sebuah komputer. Waktu itu pada tahun sekitar 2000, komputer itu adalah barang mahal, ya. Biasa, saudara, kalau anak-anak muda seperti remaja itu taruh kunci kamar kos di atas pintu. Saya lakukan itu. Buat kalian yang lakukan itu jangan, saudara, ya. Hingga suatu saat tiba-tiba saya kembali dari sekolah, saya dapati kunci saya mulai bergeser tempatnya, dan saya buka, enggak terjadi apa-apa. Lalu saya masuk, saya nyalakan PC ya, PC saya nyalakan, tiba-tiba asap menggumpal di bagian belakang. Saya buka CPU-nya, ternyata di bagian dalam itu motherboard-nya hilang, memorinya hilang, VGA-nya hilang, semuanya hilang kecuali trafonya aja. Dan itu ternyata akhirnya saya tahu itu buat judi bola dan lain sebagainya. Jadi sahabat saya mencuri. Jadi dari situ perasaan itu muncul bahwa semakin orang dekat dengan saya, orang ini pingin sesuatu dari saya. Dia akan ambil sesuatu dari saya. Perasaan-perasaan itu bertambah, saudara, dengan pengkhianatan cinta. Ya. Karena apa, saudara? Waktu itu saya dekat dengan seseorang, teman saya yang lain saya ajak nemenin, karena saya orangnya minderan, ya, saya minderan. Orang model begini bisa minder, ya saya dulu minderan. Sehingga PDKT pun perlu diajak teman, ya, ngajak teman, ya, saya perlu ngajak teman, hingga akhirnya yang saya sukai itu ditembak sama teman saya, luar biasa. Hancur hati, ya, hancur mina katanya. Nah, banyak hal sehingga membuat saya itu galau, ya. Saya tidak menerima diri saya sebagai orang yang mengenal Tuhan, tapi menjadi orang yang galawers, ya. Saya melihat gunung merbabu hampir tiap hari. Saya mulai, kenapa saya diciptakan seperti ini, untuk disiksa, pengkhianatan cinta, ya kan? Terus dan yang lain-lain, ya kan. Saya terluka, sehingga saya akhirnya, singkat cerita, suatu malam saya hampir memutuskan untuk bunuh diri, ya. Saya hampir memutuskan untuk bunuh diri, dan saya diselamatkan oleh seorang Pak Becak, ya. Seorang Bapak Becak, ya, yang kebetulan lewat di Jalan Osamaliki, sehingga saya tidak jadi melakukan tindakan yang konyol. Saya tidak akan ceritakan detailnya, nanti saat-saat ke depan aja kalau saya ada kesempatan untuk mengisi lagi. Nah, saat itu saya mulai memutuskan bahwa hidup saya kosong, dan saya mencoba bilang sama papa saya nggak mau kuliah di Salatiga, terlalu banyak kenangan pahit. Sehingga akhirnya saya ke kota Surabaya. Saya kuliah di kota Surabaya. Saya berpikir untuk hidup bebas. Tetapi baru 1 minggu saya di Surabaya, saya sudah dijangkau sama anak Mawar Sharon. Ya, enggak jadi nakal, saudara. Apes, ya kan? Enggak, bukan apes, ya. Sehingga akhirnya saya menerima Tuhan Yesus, dan saya berkata tentang
background keluarga saya, bagaimana saya dulu memiliki luka batin, lalu pengkhianatan atau perasaan-perasaan yang saya terima selama saya di Salatiga, itu saya ceritakan semua. Dan seperti yang Anda ketahui, seorang konselor atau seorang pemimpin akan menyampaikan bahwa kita itu diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita punya rancangan yang mulia, kita semua unik di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan satu firman yang Dia bagikan yang sangat membangun hidup saya adalah di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat Anda semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus katakan kita adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, orang yang dikuduskan, bangsa yang dikuduskan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan perkara-perkara yang besar. Hari itu saat saya mulai berkata-kata bahwa itu kan buat orang si A, itu kan buat si B, itu kan buat si C. Saya terlahir dengan background seperti ini loh Tuhan. Percepatan model apa yang bisa terjadi dalam hidup saya. Tapi Tuhan bisa katakan saat Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Itu firman Tuhan, saudara. Amin. Kita dikhususkan, katakan kanan kirinya, kita dikhususkan. Saudara, Tuhan tidak pernah asal bicara. Jadi ini terngiang-ngiang dalam pikiran saya dan saya mulai meresapinya. Hingga suatu saat saya melihat di sebuah mall, pusat perbelanjaan, saya melihat di situ ada sebuah tempat, ya, ada sebuah tempat berisi pakaian. Dikerumuni dengan begitu banyak orang, ada tas di sana, ada sepatu di sana, ada pakaian di sana. Dan saya lihat orang-orang bergerombol, dia coba pasang begini, dia langsung lempar lagi, pasang begini. Saya lihat di situ tulisannya Big Bazar ya, 70%. Ada yang lebih gila lagi dari 70%, 50 plus 20 plus 20. Pernah yang lihat begituan? Pernah? Ya, sama ya, ini yang ngeri ya. Tetapi di pusat perbelanjaan yang sama saya melihat ada satu etalase di mana barang-barang itu tidak tercampur dengan yang lain. Dia hanya satu piece, dua piece atau beberapa, ya. Dia tersimpan dalam sebuah lemari kaca dan digembok, saudara. Jadi tahu nilainya, yang satu nilainya rendah, yang satu mahal, ya. Saudara, saat kita menilai diri kita rendah, maka orang akan perlakukan kita dengan buruk, saudara. Nah, saat kita bergaul, kalau cara bergaul kita, cara berkomunikasi kita, cara satu dengan yang lain, kita bersikap seolah-olah dunia itu cuma milik kita sendiri, bukan milik teman kita. Banyak orang sakit hati, makanya banyak orang sirik atau dalam tanda kutip kejam sama kita. Karena kita, cara bergaul kita murahan. Atau mungkin juga cara berpacaran, saudara. Saat kita menilai diri kita bukan orang yang berharga, maka gaya pacaran kita pun bisa terkesan murah. Ya, jadi Tuhan ingin lepaskan kita dari hal-hal yang demikian. Amin. Nah, seringkali di Alkitab dikatakan bagaimana Tuhan akan pakai banyak orang, termasuk Anda dan saya. Amin. Itu seringkali Tuhan akan berurusan terlebih dahulu dengan gambar diri, identitas. Ya, Musa mengalaminya, betul? Gideon juga mengalaminya. Lalu ada ke-12 pengintai. Saudara, tanah Kanaan itu adalah milik Anda. Percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan percepatan demi percepatan buat masa depanmu. Tuhan tuh punya rencananya itu ya dan amin. Jangan biarkan itu terhenti hanya karena kita melihat tantangannya. Ada begitu banyak raksasa. Johan itu di depan tuh banyak raksasa. Mereka itu bangsa yang kejam. Aduh, masalahku Johan tuh enggak tahu masalahku. Masalahku tuh lebih berat, keluargaku tuh begini, begitu dan lain sebagainya. Banyak orang melihat raksasanya, tetapi Yosua dan Kaleb dia robek jubah mereka. Dan katakan no.
Tuhan sudah berfirman masa depan itu, yang di depan itu milik kita. Ya. Negeri yang berlimpah susu dan madunya itu milik kita. Itu harus kita klaim, kita harus perangi itu. Ya. Tapi saat kita melihat bangsa tanah Kanaan yang sudah dijanjikan buat kita, lalu kita melihatnya seperti belalang, maka kita melihat semuanya terlihat besar dan terlihat mengagumkan, seolah mengagumkan. Melihat bayi anak saya yang umur 9 bulan aja udah takut. Ya. Karena pikiran kita seperti belalang, Saudara. Ya. Nah, bagaimana kita bangkit untuk mendapatkan identitas kita yang semula? Singkat saya akan sampaikan 3 hal. Sebelumnya kita akan buka firman Tuhan di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kita akan belajar dari cerita tentang anak yang hilang, Saudara. Amin. Yang sudah katakan senang sekali. Amin, haleluya. Saya akan bacakan mungkin saya akan bacakan mulai ayat yang ganjil, lalu nanti Anda semua membacakan di ayat yang genap. Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Amin, haleluya. Di Lukas yang ke-15 ayat 11 sampai 24 ini saya akan breakdown sejenak. Yang pertama, bagaimana kita bangkit mendapatkan identitas kita yang semula. Yang pertama adalah putuskan untuk pergi dari habit yang buruk. Saudara. Nah, saudara, sang anak kalau di ayat ini diceritakan bagaimana dia setelah menyadari kesalahannya, ya, semua sudah terambil daripadanya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tenggelam dalam ketidakpastian, sehingga kerap kali di titik terbawah, kerap kali iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dia mau curi, dia mau bunuh, ataupun dia mau binasakan. Banyak sekali kejadian yang dialami oleh orang-orang yang sedang dialami masa-masa sukar. Nah, dikatakan bahwa mari putuskan, tinggalkan semuanya, datang kembali kepada Tuhan, tinggalkan semua habit buruk itu. Suatu kali saat saya di Surabaya, saat saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
saya tahu ada beberapa konsekuensi yang saya harus lakukan. Ya, yang pertama, saya dulu itu maniak game. Ya, saya maniak game. Saya pernah bermain game itu 26 jam nonstop tanpa tidur, saudara. Saya main game, saya juara 2 se-Jawa Tengah, tapi saya nggak bangga ya. Karena nggak juara 1. Oh, enggak, bukan. Karena itu sia-sia, saudara. Ya, saya pernah hidup saya terus berputar-putar di area yang sama. Saya wasting time. Sehingga akhirnya Tuhan katakan untuk saya tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ini pesan Tuhan waktu itu buat saya. Untuk saya tinggalkan teman-teman saya. Saya tinggalkan teman-teman saya. Bukan saya meninggalkan teman-teman saya. Saya bukan meninggalkan pertemanan saya. Saya meninggalkan kebiasaan yang mereka lakukan. Saya tidak ikut campur dengan apa yang akan mereka lakukan ke depan. Baik itu games, lalu di tempat kos-kosan saya. Begitu banyak orang, waktu masa-masa dahulu, ada yang orang-orang berduit yang kos di tempat saya itu pakai narkoba dan lain sebagainya. Tinggalkanlah mereka itu. Berteman, say hi. Tapi untuk hal-hal yang sanggup mengarahkan kita kepada hal-hal yang gak penting, jangan ikuti, saudara. Ya, putuskan untuk pergi dari habit atau lingkungan yang buruk. Ya. Yang kedua, putuskan untuk datang kepada Tuhan meski kita merasa tidak layak. Saudara, di kisah ini tadi tentang si anak atau si bungsu ini diceritakan bahwa dia 2 kali, ya. Persisnya mungkin 2 kali atau sekali atau 2 kali atau 3 kali ya. Dia sering berkata, dia katakan bahwa dia tidak layak. Dia dengan pahitnya kehidupan, dia menargetkan sesuatu yang rendah. Sehingga dia berkata, jadikan aku hamba upahan Bapa saja. Saudara, banyak orang saat di tengah kehidupan, dia mengalami masalah. Yang dia lakukan adalah, dia bertobat. Dia kembali kepada Bapa. Dia kembali pada Bapa. Berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan saat di tengah masalah. Itu saya dan Anda dan saya ya. Kita semua. Tetapi yang Tuhan mau luruskan melalui kisah ini adalah bukan kita kembali datang kepada Tuhannya. Tapi seringkali kita datang kepada Tuhan seperti seorang anak bungsu ini. Tuhan, aku jadi hamba upahan aja. Dia enggak datang dan jadi Tuhan, Bapak, aku anakmu, aku udah kembali pulang. Ampuni dosa-dosaku, pulihkan aku. Dia enggak kata gitu. Dia aim low. Banyak orang Kristen saat dia luka, dia datang pada Tuhan, dia datang sege. Tapi biarkan aku jadi jemaat biasa-biasa aja. Biarkan aku jadi orang yang biasa-biasa. Aku pilih aman aja. Ikut Tuhan makin tinggi, makin aku mengalami sesuatu, makin banyak tantangan. Saudara, proses demi proses akan membawa banyak orang di sekitar kita mengalami kemenangan yang luar biasa, saudara. Jangan lihat cover bukunya, ya. Sang anak ini mengajarkan kita untuk kita datang minta ampun dan aim high. Sadar bahwa kita sesungguhnya masih anak Tuhan. Tuhan punya rancangan yang besar buat Anda dan saya. Saudara, lihat respon Bapak. Lihat respon Bapak. Bapak datang, lihat si bungsu datang. Yang dilakukan pertama apa? Dia langsung berlari. Dia bergegas. Lalu dikatakan kepada anak buahnya, kenakan jubah. Jubah itu bukan buat sembarang orang. Bicara siapa apa? Sang Bapak ingin merestorasi, buru-buru. Stop, jangan ngomong lagi. Anaknya udah datang dengan minder. Tapi Bapak stop. Dia kenakan jubah. Ya. Statusnya dikembalikan.
dikenakannya cincin. Bicara soal apa? Otoritasnya dikembalikan sebagai salah satu orang yang berkuasa di area itu karena dia anak bapaknya. Dikenakan sandal karena dia bukan lagi seorang budak. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang terlebih rindu untuk merestorasi kita, mengembalikan kita pada fungsinya. Mungkin Steve Jobs saat dia lihat sebuah iPhone berantakan, apa yang dia lakukan? Dia akan buru-buru ambil, minta obeng, minta solder. Dia akan perbaiki demi perbaiki sehingga ciptaannya ini kembali seperti semula. Bisa buka aplikasi bermacam-macam, bisa buat telepon, bisa untuk wifi dan lain sebagainya. Sang Bapa ingin mengembalikan identitas. Jadi katakan kanan kirinya, jangan pernah aim low, aim high. Ya, kita harus aim high. Katakan kanan kirinya, jangan aim low, aim high. Ya, punya sasaran yang tinggi di dalam Tuhan, punya mimpi yang besar di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan memiliki mimpi yang besar buat Anda dan saya. Yang ketiga, sebelum kita yang ketiga, di Efesus 2, ayatnya yang 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jika kita baca di terjemahan Inggris New Living Translation, karena kita ini buatan Allah, di sana dikatakan bahwa kita ini adalah God masterpiece. Kita ini karya terhebat Tuhan. Ya, Anda dan saya. Ya. Oke, setelah kita memutuskan untuk pergi meninggalkan habit yang buruk dan memutuskan datang kepada Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Putuskan untuk tertanam dan melayani Tuhan. Amin. Ada banyak cerita yang saya alami, saya bersyukur bahwa Tuhan di satu sisi terkadang saat saya di tengah masalah saya mulai berkata, kadang-kadang saya ngelihat saya kan bukan Ko David Ferianto, saya kan mungkin bukan Ko Bernard. Kadang-kadang di hati kecil saya, di tengah masalah, saya kan bukan Ko Yudi Kusmanto. Saat terdiam saya cuma berkata, tapi saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Ya, kita lakukan yang terbaik. Kita nggak mau hanya diam saja. Kita hidup di dalam proses. Saudara, saya berkaca pada kisah Yusuf. Saya seringkali saat saya mengalami masalah, bagaimana perjalanan karir saya teringat bagaimana Yusuf ini menginspirasi. Hatinya nggak pernah tawar hati, saudara. Ya, lalu Anda lihat bagaimana seorang Paulus, sebelumnya dia bernama seorang Saulus. Saulus dulu adalah orang yang kejam terhadap orang Israel. Dia bantai orang Israel, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bantai mereka. Tapi saat ia bertobat, saudara, bukankah ia datang pada apa? Kepada bilangan orang percaya juga. Karena kenapa? Karena kenapa? Dia tahu orang benar mendapatkan tempat pengembalaannya itu firman Tuhan, saudara. Dia langsung datang, tertanam. Mungkin saat dia memutuskan untuk tertanam di sebuah CG, ya, di sana kita imani saja ya. Zaman dulu ada CG, saudara. Ya, kita imani aja. Dia akan bertemu dengan bilangan orang-orang yang meragukan kapasitas dan loyalitasnya. Kenapa? Karena dia banyak orang mengenali siapa dirinya dulu. Saudara, jika hari ini kamu merasa bahwa aku datang sama Tuhan, aku datang CG, aku merasa enggak layak, aku malu. Aku isin. Orang sudah kenal aku, imageku itu begini. Saudara dengar firman Tuhan. Saulus itu diubahkan Tuhan jadi Paulus. Dahsyatnya luar biasa. Jika hari ini Anda ragu bahwa Tuhan mau mengampuni, no. Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan lebih daripada itu, Tuhan mau kenakan jubah buat Anda. Tuhan mau kenakan cincin buat Anda. Sandal, semuanya dikembalikan pada tempatnya, yaitu Anda dan saya. Saat saya bertumbuh, saya mulai direstorasi tentang image gambar diri yang benar.
siapa diri saya di hadapan Tuhan. Dan saya mulai aktif melayani. Saya aktif melayani dan saya aktif melayani, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan. Contoh, suatu hari, ya saya hampir selesai, suatu hari saya sedang melakukan outreach dengan anak-anak CG saya, ya. Saya sedang melakukan outreach dengan anak-anak CG saya. Kami bergantian, kamar demi kamar kita datangi berdua-dua untuk datang ke sebuah rumah sakit dan kita berdoa buat setiap pasien yang ada di kamar-kamar masing-masing. Kita mengutuk pintu, kalau yang mau didoakan kita doakan. Yang menolak kita juga nggak akan paksa, ya. Kita melayani. Kita buka, tok 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 tok. Kita masuk, diizinkan masuk dan saya melihat seorang opa sedang terbaring di situ, dikerumuni oleh anak-anaknya, ada anaknya, ada cucunya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan sini udah pakai selang, saudara. Udah pakai selang. Kami waktu itu saya masih umur berapa ya? Umur 20, saudara. Umur 20 atau 19 saya lupa. Kalau enggak 19, 20. Dan saya mulai mengetuk pintu dan mulai bertanya, boleh kami doakan? Dan mereka berkata silahkan. Saudara, kami dengan senang hati untuk melayani Tuhan. Kami mulai berdoa, kita lepaskan berkat-berkat doa kesembuhan buat sang opa. Kita berdoa buat opa. Tuhan, Engkau, kami yakin Engkau hadir di sini. Engkau mengasihi keluarga ini. Dan oleh karyamu Tuhan hari ini, oleh bilur-bilurmu opa ini sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa begitu panjang dan lebar. Sudah itu saudara, saat kita dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau mengirimkan 2 anak di tempat ini untuk memberkati kami. Sekali lagi menguatkan kami ya Tuhan. Maka berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati iman mereka Tuhan, untuk mereka terus naik dan bukan turun. Wah kita malah diberkati saudara, wah panjang, wah ini sopo ya, aku doakan sopo ya, dan lain sebagainya. Dan saat saya mulai, terus beliau berkata amin, saya buka mata. Makasih doanya Om. Terus dia mulai berkata kalau dia itu adalah gembala dari sebuah gereja, ya, sebuah gereja di Surabaya. Bukan GMS. Kami diberkati di dalam pelayanan. Lalu ada momen-momen di mana saat saya melayani di FKA. Waktu itu saya ditempatkan sebelumnya FKA awal-awal saya sebagai asyir dan saya ditempatkan untuk pendoa orang sakit, saudara. Saya berdoa untuk orang sakit, ya kami berdoa orang sakit. Saya pikir saya sedang melayani. Tapi saat saya melayani saya sedang dilayani Tuhan. Kenapa? Saya berdiri di satu lorong yang isinya kursi roda. Saat Ko Philip berkata, terima kesembuhan, bangkit dan berjalanlah. Begitu banyak orang berusaha bangkit. Saya terberkati, saudara. Itu enggak bisa dibeli dengan apapun juga. Jika Anda bertumbuh, bertumbuhlah sungguh-sungguh. Aku tahu, iblis sering mencoba membuat kita patah arang. Seperti tunas, karena dia baru bertumbuh. Kita dengan mudah mematahkan tunas. Tapi saat tunas ini bertumbuh menjadi sebuah pohon, akan sukar untuk dipatahkan. Gali dalam firman Tuhan dan kebenarannya, supaya setiap Anda memerdekakan oleh Tuhan. Oke.